Oke, baiklah, video kali ini akan membahas tentang apa sih hakikat iman kepada Allah. Langsung saja, penasaran? Yuk, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, yaitu Reza Mahendra, NIM 2011-825, yaitu dari PAI kelas 6A. Oke, kali ini video saya akan mengulas tentang apa sih hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang ini, yang pertama kalinya yaitu saya ucapkan yang kami hormati yaitu Ibu Silviana Hidayati MPD, yaitu selaku dosen pengampu kami. Mudah-mudahan video kali ini bisa membuat kita paham tentang apa sih pentingnya iman, hakikat iman kepada Allah. Apa sih iman, apa sih hakikat. Nah, seperti itu. Ini akan kita ulas di video kita kali ini. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang pengertian iman kepada Allah. Apa sih iman kepada Allah? Iman adalah suatu ucapan dan perbuatan. Nah, ucapan ini bisa berasal dari hati maupun yang disampaikan oleh lisan. Nah, semuanya ini dibalut dan disertai oleh amal perbuatan kita. Ketika kita sudah mengucapkan, baik dari hati maupun lisan, kita harus mengamalkannya. Nah, artinya apa? Pengakuan yang diucapkan dalam hati dan lisan serta bersedia untuk melakukan yang dibenarkannya melalui amal atau tingkah laku perbuatan kita. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi, itu tadi pengertian iman. Selanjutnya, apa sih pengertian dari hakikat iman kepada Allah? Arti iman kepada Allah yaitu membenarkan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahasanya Allah itu Esa, satu, tiada Tuhan selain Allah. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu Allah lah yang wajib kita sembah. Dia yang Maha Esa, yang menguasai langit dan bumi beserta isinya, yang Maha Kuasa, yang hidup, kemudian yang berdiri sendiri dan kekal. Nah, itulah pengertian dari iman kepada Allah. Selanjutnya yang akan kita bahas ada beberapa ayat yang membahas tentang iman kepada Allah, yaitu yang pertama adalah surah Al-A'raf, yaitu ayat 54, yang artinya adalah sesungguhnya Tuhan kamu ialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, lalu dia bersemayam di antara arsy. Nah, dia menetapkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian pada surah Toha dijelaskan juga bahasanya pengakuan Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi gini, bentuk iman kepada Allah yaitu kita gabungkan dua definisi tadi. Artinya apa? Iman adalah suatu ucapan, bentuk keyakinan baik dari hati maupun dari lisan. Nah, kemudian bentuk keimanan kita yaitu kita lakukan, bentuk keyakinan kita kepada Allah yaitu kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya, baik itu sholat, zakat, haji, dan lain-lain, yaitu berupa amal baik dan menjauhi yang Allah larang. Nah, seperti itu. Itulah bentuk keimanan kita, bentuk keyakinan kita. Selanjutnya ialah pembahasan tentang iman kepada Allah. Ini tidak lepas dengan namanya tauhid. Nah, apa itu tauhid? Nah, berdasarkan beberapa pengertian, maka tauhid dapat saya simpulkan bahasanya sebuah akidah yang harus kita yakini. Nah, diikrarkan dan dilaksanakan dengan perbuatan oleh setiap muslim. Tauhid yang dimaksud dilambangkan melalui kalimat syahadat tauhid, yaitu la ilaha illallah yang sering kita baca, yaitu di mana di dalam ini ada artian tersendiri, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, di dalam kalimat ini tersebut terkandung dua unsur yang saling berhubungan katanya, yaitu yang pertama la ilaha, yang berarti tiada Tuhan yang patut disembah. Nah, tidak boleh berhenti di situ, maka kita sambungkan dengan kata yaitu la ilaha illallah yang artinya apa? Mengandung arti pengakuan tiada yang patut disembah selain Allah. Nah, itulah kata-kata tauhid. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang akan kita bahas yaitu pengertian tentang
apa sih macam-macam tauhid? Jadi tauhid itu terdiri 3 macam. Ada namanya tauhid rububiyah, kemudian ada tauhid uluhiyah, dan yang ketiga yaitu tentang tauhid sifaiyah kalau salah ya, bentar ya, yaitu tauhid asma wa sifat. Artinya apa? Yaitu meyakini tentang sifat-sifat Allah. Nah, seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang macam-macam tauhid. Yang pertama tadi, apa sih tauhid rububiyah? Nah, rububiyah ini berasal dari kata wada. Yuwahidu tauhidan. Nah, kata wahada meliputi makna kesendirian sesuatu dengan zat. Nah, seperti itu. Sedangkan menurut istilah tauhid ini, tauhid rububiyah berarti percaya bahasanya Allah hanyalah satu-satunya pencipta, pemilik, kemudian pengadil alam raya yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dan dengan kuasanya. Nah, itulah pengertian dari tauhid rububiyah. Jadi dapat saya simpulkan bahasanya tentang pengertian tauhid rububiyah, bahasanya kata rububiyah ini meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya yang menguasai dan mengurus segala seluruh yang ada, mengatur segalanya yang ada di alam semesta. Nah, Allah lah yang mengatur. Kita harus meyakini itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tauhid uluhiyah. Apa sih tauhid uluhiyah? Jadi tauhid uluhiyah adalah bentuk keyakinan berdasar kata uluhiyah ini katanya yaitu alhayalahu ilahan uluhah yang bermakna menyembah dengan disertai rasa cinta dengan pengagungan. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahasanya tauhid uluhiyah adalah keyakinan yang teguh bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk kita sembah, disertai dengan pelaksanaan atau pengabdian ataupun penyembahan kepadanya saja dan tidak mengalihkannya kepada yang lain. Nah, bagaimana bentuk kita menyembah tadi? Yaitu dengan cara kita melakukan sholat, zakat, dan melakukan segala amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, seperti itulah bentuk-bentuk amalan-amalan yang harus kita lakukan, kawan-kawan. Jadi selanjutnya dalam kata lain yang dimaksud tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 163, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang selain Dia, yang Maha Pemurah dan lagi Maha Penyayang. Nah, berarti tandanya itu adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah dan meyakininya gitu. Nah, dengan cara yaitu tadi bentuk pengagungan kita, bentuk penyembahan kita, melakukan sholat dan lain-lain. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang tauhid yang terakhir, yaitu tauhid yang ketiga. Tauhid yang ketiga yaitu tentang tauhid asma wa sifat. Iman kepada ini adalah bentuk tauhid yang meyakini bahasanya atas asma-asma Allah ataupun sifat-sifat Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang mengimani semua asma-asma dan sifat Allah secara utuh tanpa menyamakan dengan sifat-sifat dan nama-nama manusia. Nah, seperti itu. Yaitu pada tauhid ketiga ini yaitu ada pembahasannya, yaitu dalam Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahasanya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya atau membacanya maka ia akan masuk surga. Nah, seperti itu. Yaitu apa? Salah satunya yang dalam Al-Qur'an yaitu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Nah, seperti itu. Itulah bentuk-bentuk kita mengimani sifat-sifat Allah. Jadi dapat saya simpulkan dari keseluruhannya, kawan-kawan, bahasanya iman kepada Allah itu sangat penting. Baik itu dari segi kita pengakuan kita, yaitu kalimat la ilaha illallah, bentuk tauhid kita, meyakini bahasanya Allah itu esa, Allah itu satu, tiada Tuhan selain Allah.
Nah, seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, kita harus meyakini itu bahwasanya apapun yang ada di alam semesta ini, apapun yang ada di bumi ini, apapun yang ada di langit dan di bumi, ini adalah kekuasaan Allah. Semuanya adalah atas izin Allah. Nah, seperti itu. Bagaimana bentuk kita mengimaninya? Mengimaninya yaitu dengan cara kita melakukan bentuk amal-amal perbuatan yang Allah izinkan, yang Allah ridhoi, yaitu melakukan kebaikan, sholat, zakat, puasa. Nah, seperti itu. Kemudian menjauhi segala apapun yang Allah larang. Nah, seperti mabuk, berjudi, berzina, dan lain-lain. Itu harus kita hindari dalam kehidupan kita. Agar apa? Bentuk iman kita kepada Allah menjadi sempurna. Nah, mungkin itulah kesimpulan dari saya. Mudah-mudahan dengan video ini, bentuk iman kita kepada Allah semakin lebih meningkat lagi. Kemudian tidak hanya dalam lisan, tetapi kita meyakini bahasanya Allah itu ada dalam hati. Nah, ketika Allah sudah kita yakini dalam hati, dengan yaitu bagaimana ada suatu ayat yang menyatakan bahasanya dengan bagaimana kita mengingat Allah, pada intinya yaitu dalam ayat itu yang menyatakan dengan melakukan sholat. Nah, ketika kita sholat, maka di situ kita sudah mengingat Allah. Nah, seperti itu kawan-kawan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Lebih dan kurangnya ketika ada kesalahan, hilap kata, salah tingkah laku, dan etika, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.